Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktavia Trisnawati, kelas A semester 7 program mata kuliah Sosiologi Terapan. Pada hari ini saya akan membahas tentang kelas kode dan kontrol dari buku Basil Bernstein. Yang pertama, perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan permainan. Nah, kita saja bahwa dalam usia anak-anak, cenderung orang tua memberikan permainan kepada anak-anaknya. Mainan tersebut dapat mengasah kemampuan anak-anak tersebut, sehingga kemampuan atau pengetahuan dimiliki anak tersebut dapat mempengaruhi otaknya, sehingga itu dapat mempengaruhi pengetahuan atau sistem kognitifnya. Pemberian mainan tersebut juga dapat diberikan orang tua tersebut kepada anaknya sebagai cara untuk anaknya dapat menghibur dirinya, memiliki teman-teman yang baru, dan mengajarkan anaknya mandiri. Serta pada usia tersebut orang tua cenderung memasukkan anaknya di dunia persekolahan. Nah, dalam dunia sekolah tersebut, anak-anak tersebut dilatih atau menempuh jenjang pendidikan, sehingga dalam dunia pendidikan tersebut anak-anak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Kelas sosial itu merupakan di mana yang pengaruh kelas sosial adalah latar belakang pendidikan dan juga pekerjaan orang tersebut. Nah, berbeda kelas sosial maka berbeda juga kelakuan orang tua atau perlakuan orang tua dalam memberikan mainan terhadap anaknya. Jika seseorang yang mengerti dan memiliki kelas sosial yang tinggi, maka orang tersebut akan mengajarkan anaknya dan memberikan sosialisasi atau memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya, sehingga dapat menumbuhkan karakter yang baik kepada anaknya. Begitupun sebaliknya, jika orang tua yang memiliki kelas sosial rendah dan juga memiliki tingkat pengetahuan yang rendah juga, maka dapat mempengaruhi anaknya dalam pengetahuannya, sehingga anak tersebut memiliki pengetahuan yang buruk juga. Nah, pada video ini juga kita akan membahas tentang perbedaan kelas sosial dalam relevansi penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa juga dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan sosialisasi. Sosialisasi adalah di mana seseorang menanamkan nilai-nilai kepada orang lain, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diserap oleh orang tersebut. Nilai-nilai tersebut dapat disosialisasikan melalui bahasa. Bahasa yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya haruslah bahasa yang baik dan sopan santun, sehingga anak tersebut dengan mudah menyerap bahasa yang diberikan oleh orang tua tersebut. Jika perbedaan kelas yang kita bahas sekarang ini, maka perbedaan kelas juga dapat mempengaruhi bahasa, di mana terkadang orang tua dengan pendidikan dan juga pekerjaan yang tidak bagus, maka mereka cenderung memberikan bahasa yang tidak baik atau memberikan bahasa yang tidak sesuai dengan anak tersebut. Dan orang yang memiliki pendidikan atau pekerjaan yang baik, mereka cenderung memberikan bahasa atau kalimat yang baik, sehingga dari bahasa tersebut mereka dapat berkomunikasi dengan baik kepada anaknya dan memberikan perlakuan yang baik, serta mengajarkan anaknya tentang cara bertingkah laku yang baik, disiplin, serta mengajarkan anak tersebut untuk bermain bersama mereka dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang baik dan menjadi bekal anaknya. Nah, pada 3 ini juga bahasa juga mempengaruhi sistem pengetahuan pada karakter anak. Bahasa merupakan hal yang dimana orang tua melakukan komunikasi kepada anaknya. Melalui bahasa ini, orang tua melakukan sosialisasi kepada anaknya, sehingga dari bahasa tersebut anak mendapatkan pengetahuan, dan dari bahasa tersebut anak dapat menangkap serta mengikuti apa yang diperintahkan atau apa yang disarankan oleh orang tua tersebut. Pengaruh bahasa sangatlah besar terhadap tumbuh kembang anak. Nah, komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak tersebut dilakukan melalui bahasa antara orang tua dan anak. Bab 4 ini menyangkut kelas sosial, kelompok nominal, dan referensi. Pada kelompok-kelompok sosial tertentu, terkadang
cenderung orang-orang menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata ganti, pemilihan kata seperti kata ganti dan kata benda. Melalui perbedaan kelas tersebut, terkadang ada orang tua yang mengajarkan atau membiasakan anaknya menggunakan kata ganti, dan ada juga yang menggunakan kata benda. Dari pemilihan kata-kata tersebut, itu merupakan hasil dari anak mengikuti cara orang tua dalam melakukan dalam berbahasa setiap harinya, sehingga mempengaruhi anak dalam memilih kata, baik itu kata ganti maupun kata benda. Nah, pada bab 5 ini kita mengetahui bahwa perbedaan kelas sosial dalam ketidakpastian ekspresi anak pada usia 5 tahun. Nah, pada usia 5 tahun merupakan usia anak di mana mereka memasuki usia bermain. Pada usia bermain ini cenderung orang tua memberikan pendidikan anaknya baik itu di sekolah maupun di rumah. Pada usia ini, anak harus diajarkan tentang pendidikan karakter yang baik sehingga dapat mempengaruhi karakter anaknya di masa depan nanti. Pada usia ini, anak harus diajarkan untuk selalu patuh dan taat terhadap perintah orang tua, dan juga sifat egois anak pada usia ini belum ada. Nah, pada usia ini orang tua harus memberikan jika anak melakukan kesalahan, orang tua harus memberikan teguran yang baik atau memberikan hukuman yang baik, hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Orang tua jangan memberikan sanksi yang terlalu buruk, terlalu berlebihan atau terlalu berat terhadap anak yang masih berusia di usia ini, karena dapat mempengaruhi psikologis dan juga mempengaruhi karakter dan tumbuh kembang anak tersebut. Nah, pada bab 6 ini di mana penggunaan kode yang rumit dan terbatas sangat mempengaruhi anak-anak. Kita saja bahwa kode merupakan hal-hal atau simbol-simbol yang telah disepakati bersama sehingga orang tersebut dapat menangkap dan menafsirkan kode tersebut. Kode-kode yang diberikan tersebut janganlah terlalu rumit sehingga anak atau orang tersebut dapat menangkap kode tersebut. Dan juga bahasa yang digunakan itu juga merupakan bahasa yang tidak terlalu rumit sehingga dapat dipahami. Pada usia anak yang masih menginjak 5 tahun, orang tua harus menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti dan dipahami dan diikuti oleh anak-anak tersebut. Pada usia ini kebanyakan orang tua dengan latar belakang perbedaan kelas yang berbeda itu melakukan perlakuan yang beda antara anak-anak di usia 5 tahun. Ada orang tua, terkadang ada orang tua yang melakukan hal-hal yang sesuai dengan anak di usia 5 tahun, sedang ada juga orang tua yang tidak mempersoalkan usia anak tersebut, namun ia hanya memperhitungkan egonya saja dan mengajarkan anak tersebut untuk bertindak buruk. Nah, bab 7 ini menyangkut dengan kontrol. Kontrol ini di mana ketika orang tua memberikan sosialisasi kepada anaknya, orang tua juga harus mengontrol segala sikap dan perilaku anaknya. Kontrol ini harus dimulai sejak dini sehingga anak tersebut dapat membatasi hal-hal yang harus ia lakukan dan hal-hal yang ia tidak boleh lakukan. Peran orang tua ini tersebut juga dilatar belakangi oleh perbedaan di mana orang tua yang memiliki kelas yang tinggi cenderung mengajarkan anaknya atau mengontrol anaknya secara baik atau memberikan kontrol yang sangat protektif kepada anaknya, sedangkan orang tua dengan latar belakang yang rendah atau kelas rendah mereka cenderung kurang mengontrol anaknya sehingga anaknya tersebut kebanyakan berbuat semaunya saja dan tanpa kontrol dari orang tua tersebut. Jadi kontrol tersebut sangat mempengaruhi bagaimana anak tersebut akan bertindak ke depannya nanti tanpa sehingga anak tersebut tidak melanggar norma dan nilai-nilai ketika ia sudah besar nanti. Bab 8 ini menyangkut dari jawaban-jawaban dari pertanyaan anak-anak. Nah, kita saja bahwa pada usia anak-anak mereka cenderung selalu mempertanyakan hal-hal yang berada di lingkungan sekitar mereka. Hal-hal tersebut berdasarkan hasil pengamatan mereka terhadap lingkungan yang mereka amati. Dari hal-hal tersebut
merangsang ke otak mereka sehingga menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul karena hasil pengamatan di sekeliling mereka. Pengamatan tersebut merupakan merangsang indera mereka sehingga memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru. Di sini orang tua harus memberikan jawaban yang sesuai atau memberikan jawaban yang benar sehingga anak tersebut dapat memiliki pengetahuan-pengetahuan yang baru dan mengasah kemampuan kognitif anak tersebut. Contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak yaitu tentang mengenai keadaan, rumah, warna, hewan, dan lingkungan sekitarnya. Bab 9 ini merupakan pengaruh jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini sangat berpengaruh sekali terhadap pola asuh orang tua. Kata saja bahwa orang tua terkadang memberikan perilaku yang beda-beda antara laki-laki dan perempuan. Orang tua sering mengajarkan mereka bagaimana cara mereka menjahit, mencuci, masak, atau hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Sedangkan laki-laki itu lebih diajarkan tentang hal-hal yang berbau fisik. Nah, perbedaan jenis kelamin ini mengacu orang tua untuk memberikan perlakuan yang beda antara laki-laki dan perempuan, dan juga memberikan permainan ataupun hal-hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya menyangkut kode register dan dialek sosial. Dialek sosial berbeda dengan dialek geografis. Dialek geografis itu menyangkut dengan dialek yang dibawa oleh kita berdasarkan asal kita. Sedangkan dialek sosial ini menyangkut dengan status sosial kita, menyangkut status sosial kita di masyarakat. Dialek sosial ini juga dapat menentukan kedudukan seseorang di masyarakat. Dari dialek sosial tersebut, kita langsung dapat menggolongkan atau membedakan orang tersebut dari status sosial yang tinggi dan status sosial yang rendah. Yang ke-11, bahasa dan sosialisasi. Bahasa dan sosialisasi sangat erat kaitannya sehingga tak dapat dipisahkan. Bahasa dan sosialisasi ini merupakan hal yang patut untuk diajarkan kepada anak-anak sehingga melalui sosialisasi menggunakan bahasa, anak-anak dapat mengerti dan memahami bahasa yang digunakan orang tua merupakan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat ditangkap, dan anak tersebut dapat menambah pengetahuan anak tersebut dengan apa yang telah kita berikan melalui pengetahuan orang tua. Nah, sekian pembahasan saya mengenai buku ini. Sekian dan terima kasih.